Ini sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Slide-nya sedikit saja. Ini saya ambil untuk materi yang di sini saya ambil dari beberapa artikel populer, tapi untuk mungkin pendalamannya saya ada juga baca dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Oke, sebelum masuk ke isu-isu yang berkaitan dengan masalah etik dalam AI, mungkin kita perlu tahu dulu latar belakang kenapa sih akhirnya ada pembahasan etik dalam AI. Nah, etik ini muncul karena perkembangan teknologi AI dan robotika. Nanti akan kita lihat kenapa sih kok jadinya ini perlu dibahas, yang bagian ini perlu dibahas, bidang ini perlu dibahas. Nah, tadinya awalnya ini tidak, jadi teknologi AI dan robotika ya jalan-jalan saja. Dibuat saja, tidak diperhitungkan masalah etiknya. Tapi masalah etik muncul setelah nanti kalian mungkin pernah mengenal 3 hukum robot oleh Isaac Asimov. Beliau novelis, tapi juga ilmuwan, dan itu adalah kode etik dalam AI yang pertama kali dicetuskan. Awalnya hanya dari novel, tapi lama-kelamaan, seperti kita tahu film-film Hollywood itu prediksinya sudah jauh ke depan dibandingkan perkembangan AI-nya sendiri. Tapi ternyata hal-hal seperti yang ada di film-film itu perlu kita perhatikan juga. Apakah nantinya kalau AI melampaui kemampuan kita manusia, apakah nantinya mereka akan mungkin seperti di film iRobot, apakah nantinya akan mencelakai kita manusia? Kemudian kalau misalnya tubuh kita ada yang digantikan oleh misalnya lengan kita, digantikan dengan lengan robot yang lebih kuat, atau seperti film Robocop, nah itu nanti etiknya seperti apa? Kemudian film AI, kalau kalian pernah nonton, filmnya tahun 2004, sayangnya saya pernah punya filmnya, tapi harddisknya rusak, jadi tidak bisa bagi-bagi filmnya juga. Nah, itu juga memikirkan saat karena yang paling kelihatan aplikasi AI, implementasi AI ke tubuh fisik itu robot. Jadi ada anak kecil dibuat, robot anak kecil dibuat untuk menggantikan seorang anak dari satu keluarga. Kemudian karena terlalu persis seperti manusia, akhirnya keluarga tersebut membuang robot itu. Robot itu mempertanyakan eksistensinya, kemudian dia juga punya mimpi, mimpi bukan mimpi ini ya, tapi angan-angan untuk bersatu kembali dengan ibu manusianya. Nah itu yang kita namakan kemampuannya sudah menyamai manusia, punya mimpi, punya angan-angan. Atau juga film Hers, suara dari Hers-nya itu oleh, saya lupa nama aslinya, Scarlett Johansson ya, yang Black Widow. Kemudian yang itu jadi OS komputer, tapi OS komputernya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Kebetulan dia mendampingi, saya lupa nama di filmnya, tapi yang memerankan itu Joaquin Phoenix,
Jadi, yang Jokin ini bisa curhat ke Hers ini, tapi kemudian semua OS meninggalkan bumi karena mereka, berpikir bahwa kemampuan manusia tidak bisa mengimbangi kemampuan mereka. Padahal mereka fisiknya hanya komputer saja, hanya, smartphone saja, bukan dalam bentuk robot. Dan juga banyak lagi, film-film AI yang perlu kita pertimbangkan. Oh, dampaknya kalau ke depan kalau seperti ini kira-kira apa? Nah, itu yang dari sisi masalah etik itu perlu dipertimbangkan. Eee, ini maaf saya salah ketik ya. Nah, jadi teknologi AI dan robotika ini kemudian menimbulkan tantangan terhadap norma kehidupan kita, kemudian sistem konseptual kita, regulasi dan hukum. Ini maaf saya salah ketik, harusnya hukum, bukan hukum. Kemudian, eee, prediksi yang berkaitan dengan AI, seperti yang kita lihat di film-film itu, ini termasuk risikonya, keamanannya, dan dampaknya, terutama terhadap kita manusia. Ethics dalam AI, atau nanti kita akan mengenal yang namanya machine ethics atau robot ethics, ini bidang ilmu yang masih sangat baru. Dan banyak isu yang berkaitan namun tidak ada otoritas yang bisa mengawasi atau meninjau masalah etik di AI ini. Dibilang masih sangat baru, kebetulan saya pernah ikut, conference kecil waktu itu untuk menjembatani antara orang-orang hukum, filosofi, orang-orang sosial dengan kita orang-orang engineering. Kebetulan waktu itu conference-nya hanya sekitar tidak sampai 30 orang, kalau tidak salah 24 orang, diadakan di Eindhoven University, di Enschede di Belanda, dan saya waktu itu masih awam ya, jadi masih, "Oh, ada conference nih," kebetulan ada teman kenalan saya yang dulu sekolahnya di sana, di Eindhoven sana, yang sekarang kalau nggak salah saya pernah bilang sekarang jadi profesor di Kanada, Merlin Nalim. Beliau yang mengenalkan conference ini dan bilang, "Coba kamu masukin aja abstraknya." Ya saya iseng masukin abstrak ke sana, itu tahun 2011, eee, ternyata abstraknya diterima, kemudian kita diminta mempresentasikan hasil abstrak itu. Abstraknya singkat saja, pas di sana, ya saya bercerita perkembangan robotika di Indonesia waktu itu. Dan di Indonesia terus terang masih belum memikirkan etiknya dan dampak-dampaknya. Sementara, peserta yang lain selain mahasiswa juga ada, kemudian mahasiswa S3, ada juga mahasiswa S1 dari Belanda juga, dan saya lupa namanya, oh maaf dari Swiss, dari Lausanne. Kemudian, yang lainnya itu orang-orang yang sekarang, eee, mungkin akan banyak yang kenal namanya, dan dulu beliau-beliau ini yang mempelopori masalah bahayanya senjata otomatis, senjata otonom, senjata mandiri, autonomous weapons, terutama kaitannya dengan perang yang di Afghanistan. Mungkin kalian pernah mendengar nama, eee, Noel Sharkey dan istrinya Amanda Sharkey, ya mereka dari Sheffield, Inggris, kemudian ada Peter Asaro dari New University kalau nggak salah dari Amerika, kemudian, eee, dari Belanda sendiri waktu itu masih mahasiswa S3 sekarang sudah mengajar, Amy van Winsberge,
dan dosennya saya lupa namanya dan banyak lagi. Dan beliau-beliau juga yang kemudian mengusulkan ke PBB mengenai kaitan antara autonomous weapons dengan hak asasi manusia, hak hidup manusia. Jadi mereka yang mengingatkan bahayanya seperti ini dan meminta PBB untuk eh, memperhatikan masalah autonomous weapons. Dan akhirnya nanti akan kita lihat UNESCO sudah mengeluarkan rekomendasi, di PBB sudah, saya lupa, di tahun 2014 kalau tidak salah, PBB sudah mulai turun tangan untuk masalah autonomous weapons ini. Senjata yang ditanami AI. Nah, ini yang saya ambil dari satu artikel dari Stanford, dan ini cukup lengkap. Nanti akan kita lihat lagi. Ada juga yang membahas top 9 masalah isu etik dalam AI, tapi ditulis oleh jurnalis. Jadi yang kita lihat ini dari sisi akademik, dari sisi akademisi. Nanti kita akan lihat juga yang dari sisi jurnalis, bukan dari sisi akademis. Jadi bedanya kalau yang dari sisi akademis ini artikelnya mengacu ke artikel-artikel jurnal atau conference. Sementara kalau yang ditulis oleh jurnalis itu lebih ke opini. Ini bisa juga dalam bentuk opini, tapi didasari oleh rujukan ilmiah. Sebentar ya. Yang dari Stanford ini mengusulkan ada 10 hal yang menjadi debat utama masalah etik dalam AI. Yang pertama adalah privasi dan pengawasan, kemudian manipulasi perilaku, ketidakjelasan dari sistem AI, kemudian bias dalam sistem keputusan, lalu human-robot interaction, otomasi dan pekerjaan, sistem otonom, machine ethics, artificial moral agents, dan singularity. Ini masing-masing akan kita lihat. Yang pertama, privasi dan pengawasan. Ini sekarang kita sudah merasakan sendiri. Untuk informasi data diri kita, ini sekarang sudah tersimpan secara digital. Nah, yang jadi masalah, data digital ini hampir semuanya terhubung ke satu internet. Jadi mungkin kita bisa bilang jaringan banyak ya. Pakai koneksinya dari masalah providernya, dari masalah topologinya, seperti topologi star atau mesh atau yang lain. Tapi sebenarnya semuanya nanti akan terhubung ke jaringan yang global, jaringan internet yang mengglobal. Nah, ini karena terhubung ke satu internet, tentu perlu pengawasan data digital ini. Kenapa perlu ada pengawasan? Mungkin ada yang pernah ingat kasus, di sini ada yang tidak terdaftar di BPJS atau semuanya punya BPJS kesehatan? Saya belum bikin, Bu. Oke, yang belum bikin, oke. Yang lainnya udah bikin? Dari orang tuanya mungkin ya, ngikut keluarga? Udah, Bu. Iya, Bu, udah. Pernah dengar kan data BPJS kita bocor dan diperjualbelikan di Rusia? Pernah, Bu.
yang lalu. Nah, ini masalahnya, data digital ini. Jadi data kita, nama, tanggal lahir itu kalau ada yang kalau saya terus terang, PIN ATM saya nggak pernah pakai tanggal lahir saya, tapi banyak orang yang pakai tanggal lahirnya. Kemudian, untuk PIN maaf, kok PIN, password, media sosial, banyak juga orang yang menggunakan kombinasi nama dan tanggal lahir. Nah, itu bahayanya. Jadi nanti bisa disalahgunakan. Yang terbaru, ini kasus di negara kita aja. Yang terbaru data yang bocor, data pasien COVID dari awal pandemi sampai sekarang. Itu bocor dan diperjualbelikan juga sekarang di saya lupa antara Rusia dan China. Di Reddit Bu kalau nggak salah. Di Reddit, oke. Iya. Nah, itu perdagangan datanya sudah terjadi. Ini data dari negara kita. Sebenarnya beruntunglah bagi yang belum tersentuh BPJS, karena kemarin nggak akan ikut diperjualbelikan datanya. Oh, saya terus terang sudah BPJS dan sedang pakai. Nah, ini masalahnya selain masalah perdagangan data, kemudian akan menjurus ke pertanyaan yang lain. Ini, siapa yang harusnya mengkoleksi data? Siapa yang harusnya memiliki akses? Ini kok bisa bocor? Apakah orang bebas mengakses data tersebut? Atau karena masalah keamanannya? Atau masalah pengawasannya? Atau bagaimana? Nah, ini yang dijadikan isu pertama untuk ethics dalam AI. Kenapa isu yang pertama? Karena ini data pribadi, data diri setiap orang, dan itu bisa disalahgunakan. Jadi selain tadi masalah nama, tanggal lahir, alamat juga. Kalau data itu jatuh ke orang yang niatnya jahat, merampok misalnya, atau menyalahgunakan, mungkin pernah dengar juga ada kasus apa? Beberapa nasabah, saya nggak tahu di bank mana, kalau nggak salah di Sulawesi ya, itu tabungannya ada yang tiba-tiba hilang. Yang sekian M kalau nggak salah, tapi ternyata memang ada orang dalam yang nakal. Yang harusnya orang dalam itu tidak bisa akses ke situ, ternyata bisa. Di pengawasannya dari bank tersebut kurang. Atau ada juga, saya baru tahu, ini kasusnya sudah cukup lama, tapi saya baru karena 2 hari lalu iseng buka Facebook, lalu ada teman dulu sama-sama penerima beasiswa, jadi saya juga belum pernah ketemu orangnya, sama dosen di Ternate kalau nggak salah beliau, itu share berita ada nasabah BRI yang dapat dana nyasar 32 M. Ibu-ibu itu tentu saja dapat dana sekian M ya di tabungannya, ya kaget. Terus nanya ke BRI, ini gimana proses pengembaliannya harus seperti apa, sama BRI-nya malah, oh nggak apa-apa Bu, kalau dananya memang nggak tahu asal-usulnya ya itu hak ibu katanya. Tapi beberapa bulan kemudian BRI-nya menuntut ibu itu. Dan sampai saya lupa kasusnya 2018 apa 19 ya. Ya sudah sekian tahun sampai sekarang juga masalahnya belum selesai.
BRI-nya menyalahkan ibu itu, dan ibu itu ya nggak mau disalahkan dong, karena di awal sudah menanyakan bagaimana proses pengembaliannya ke BRI. Karena memang merasa itu bukan haknya, bukan uangnya. Nah, jadi di sisi lain ada yang dananya terambil, tabungnya terambil, ada dana yang nyasar. Nah, itu gimana? Ini kaitannya juga dengan data. Kemudian, kalau data diri kita sudah diperdagangkan, apalagi kemarin BPJS satu negara ya, ini ya sudah pasti kita sudah kehilangan kendali atas data kita. Selain masalah data pribadi, nah ini ada juga nih satu sebentar. Satu lagi masalah yang timbul, smart systems. Mau smart home, mau smart grid, mau smart vehicle, yang datanya nanti terhubung melalui IoT, dan nanti datanya tentu dikumpulkan, terkumpul, dan pasti menggunakan internet juga. Nah, itu nanti ada celah yang bisa disalahgunakan juga. Iya, mungkin kalau yang sudah isengnya kelewatan, hacking, kita bisa tahu, oh data yang ini ternyata area rumahnya, misalnya kalau smart home, area rumahnya yang ini. Jadi kita bisa bongkar rumah ini. Bisa misalnya kalau yang punya niat jahat, ngerampok rumah ini. Atau gedung yang mana misalnya, oh ya data yang ini kita bisa masuk untuk mencuri data yang lainnya. Misalnya ya data perusahaan. Nah, ini yang masalah untuk privasi dan pengawasan. Ini perlu diatur, perlu dikendalikan, dan hukum juga perlu diberlakukan di sini. Yang sayangnya di Indonesia masih belum cukup kuat ini masalah ini. Jadi kalau kalian punya teman, orang hukum yang mau ke masalah ini, ya nanti kaitannya juga dengan undang-undang ITE ya, cuma undang-undang ITE kita, ITE maaf, undang-undang ITE kita masih belum cukup kuat sepertinya untuk masalah ini, privasi dan pengawasan ini. Yang kedua, manipulasi perilaku. Ini lagi-lagi masalah informasi juga, masalah data. Nah, tapi di sini informasi yang didapat ini digunakan untuk memanipulasi perilaku, baik online maupun offline. Mungkin yang paling sering terlihat adalah ini, iklan. Online seller, pemasar, penjual. Ini yang saya kerasa sekali. Kalian merasakan tidak kalau buka mau Instagram, mau Facebook, atau media sosial yang lainnya, kalau misalnya nanti terus kalian googling atau buka medsos yang lain, atau kalian pernah googling barang apa, perlu beli apa, nanti di medsosnya keluarnya iklannya yang berkaitan dengan barang itu. Sering nggak? Sekarang udah enggak, Bu. Sekarang udah nggak, ya. Tahun lalu itu saya masih merasakan juga. Jadi tahun lalu, yaitu diskusi dengan teman-teman yang tahun lalu kerasa sekali masalah itu. Kalau sekarang iklannya juga cukup random ya. Cuma saya yang sering sih iklan. Saya sekarang seringnya bukanya Instagram ya. Kalau yang lain-lain udah agak saya tinggalkan. Kalau saya sempat buka Facebook itu iklannya paling, karena saya pakainya Tokopedia dan Shopee aja ya, paling 2 itu.
Tokopedia tapi barang-barangnya random, nggak menunjuk ke satu tipe saja. Nah, kalau di Instagram sekarang juga udah enggak, cuma saya masih agak sering karena saya seringnya ngelihatnya, nyarinya di Instagram itu makanan ya. Jadi memang suka ada iklan, oh restoran ini, oh kafe ini di Bandung di mana, oh ini bisa lewat GoFood yang ini. Dia lebih ke situ. Cuma enggak separah tahun lalu. Sekarang sudah mulai enak untuk iklan-iklan di medsos. Nah, ini yang jadi sudah diperbaiki sepertinya ya untuk karena sekarang kan sudah terhubung ya Instagram, Facebook, WA. Algoritma sudah diperbaiki. Nah, kalau tahun lalu sebelum diperbaiki, memang tujuannya kita minatnya apa, kitanya diarahkan ke sana, jadi penjual-penjual bisa memaksimalkan profitnya, keuntungannya. Nah, tapi ini tidak hanya masalah orang-orang yang masang iklan, penjual, atau pihak pemasaran yang tujuannya untuk profit dalam bentuk keuntungan dari penjualan barang, tidak hanya itu. Tapi juga kita perlu hati-hati ke masalah ini. Waduh, ini saya ngetiknya campur aduk ya. Eksploitasi jadi pakai X, harusnya KS. Di caranya bisa dengan eksploitasi bias perilakunya, dengan penipuan, atau kita sekarang memang sudah dihadapkan dengan masalah generasi yang kecanduan. Kecanduannya gaming misalnya, atau maaf kalau ada yang pernah mendengar juga yang masalah nonton video porno misalnya, atau kecanduan belanja juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Tapi ya akhirnya ya ke gaming, ke mainan, dan yang perlu hati-hati ini ke anak-anak kecil, anak usia sekolah. Nah, ini tidak hanya masalah gaming, ternyata contoh dari cara-cara ini yang dilakukan ini. Gaming, ada yang pernah kecanduan gaming nggak? Game online di sini? Atau wajar-wajar aja mainnya? Atau ada yang pernah mendengar, oh temannya ada yang kecanduan gaming, game online? Pernah kayaknya Bu, tapi nggak sadar. Iya, ini memang kita nggak akan sadar. Ya, ternyata kita sudah dieksploitasi nih, udah dimanipulasi oleh gamenya itu untuk terus-terusan. Lalu perjudian. Judi online, saya nggak tahu ya kalau di Indonesia. Karena mungkin saya kenalannya kurang banyak juga ya, jadi nggak pernah dengar kasus ini di berita juga. Jarang sih ya. Yang ada malah pinjol ya, kalau di Indonesia yang marak pinjaman online. Nah, itu juga sebenarnya termasuk manipulasi perilaku ini. Keperjudian ini rasanya di luar negeri. Terutama kalau judi bola ya, kalau di Inggris itu legal malah. Kemudian penerbangan yang biayanya low, biayanya murah. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu terasa ya, biaya penerbangan murah sebelum pandemi gitu, aman-aman aja sih nyampe ke negara tujuan, misalnya ke Malaysia atau biasanya kalau yang murah, adik saya waktu itu ke Jepang pakai AirAsia itu murah dan bisa nyampe ke beberapa negara di Asia dan nggak masalah. Nah,
penerbangan low cost ini, ya ini yang jadi masalah. Saya waktu studi S3 kemarin itu sering dengar masalah ini. Ditipu. Terutama ada satu maskapai namanya Ryanair. RYAN. Itu milik Eropa. Jadi suka ada yang dapat murah nih tiketnya, udah naik pesawat, ternyata nyasar. Jadi bukan ke negara tujuan tapi nyasar ke mana. Atau misalnya pas berangkat nggak masalah, pas balik harus bayar biaya tambahan. Nah ini Ryanair ini sering sekali. Saya untungnya waktu itu nggak pernah pakai Ryanair karena kok dari berita-berita di sana banyak sekali kasus seperti itu. Saya nggak berani pakai. Mending pakai yang agak mahalan dikit. Toh kalau untuk keluar dari Inggris waktu itu biasanya saya untuk ikut workshop atau conference yang biayanya diganti oleh kampus sana. Jadi ya nggak masalah pakai penerbangan yang nggak murah, nggak masalah waktu itu. Lalu manipulasi perilaku ini juga mungkin terasa terutama saat mau pemilu ya, di propaganda politik lewat medsos. Dan mungkin sekarang juga masih terasa kubu 1 dan kubu 2. Saya nggak akan bilang, mungkin kalian juga merasakan sendiri. Terus terang, pemilu ini debatnya juga panasnya waktu saya sekolah juga terasa. Nah di sana juga ada kubu yang satu memilih, yang satu yang satu lagi memilih yang dua, ada yang sampai berantem juga itu di sana. Jadi ada yang terlalu apa ya bahasa Indonesianya terlalu taklid gitu ya, Fanatik. terlalu fanatik, ya terlalu fanatik. Jadi tidak membuka diri, oh ternyata sisi yang ini harusnya seperti ini, tidak bisa berdiskusi secara sehat gitu. Kemudian berita hoax juga ini terasa sekali mungkin sekarang di masa pandemi ini. Di yang kemarin sempat kalau ya di awal pandemi pun kebetulan waktu itu ada kerabat sepupu ayah saya, kemudian tinggalnya satu kota ya, bibi ayah saya. Jadi sebenarnya pamannya ayah saya itu adik nenek saya, adik kandung sudah meninggal. Jadi sekarang tinggal bibinya dan sepupu-sepupu ayah saya. Itu mereka percaya kalau vaksin itu ditanami, nanti kalau disuntik vaksin COVID itu ditanami chip yang bisa memantau pergerakan kita. Nah itu kan sudah hoax juga. Teknologi kita belum sampai segitunya. Ya meskipun ada negara, saya lupa, Eropa Utara, saya lupa apakah Finlandia atau Norwegia, memang ada ditanami chip orang, tapi tidak akan dipantau sampai segitunya. Dan vaksin ini juga tidak sampai segitunya. Karena ya kita tahu sendiri, utang negara kita aja sudah tinggi, kalau memasang chip untuk setiap warga negara Indonesia biayanya berapa? Nggak akan mungkin. Vaksinnya ada yang gratis, atau vaksinnya bisa semurah yang kita bayar sekarang. Nah ini manipulasi perilaku ini bisa kita lihat sendiri di masa pandemi ini ya. Ini yang perlu diatur juga.
di masalah etik perlu dibuat juga aturan, regulasinya, dan hukumnya seperti apa. Lalu masalah yang ketiga, ketidakjelasan dalam sistem AI. Gak jelasnya apa sih? Nah ini. Sekarang sedang eranya machine learning. Machine learning pakai jaringan syaraf tiruan. Kita sebagai programmer ataupun kita sebagai user itu sudah tinggal menyerahkan saja hitungannya ke komputer. Jadi kita nggak menelusuri satu-satu. Seperti waktu jaringan syaraf tiruannya masih sedikit lapisan-lapisannya. Kemudian selain karena masalah banyaknya layernya, banyaknya lapisan di sistem machine learningnya, kaitannya juga dengan datanya. Data yang dipakai, yang dimasukkan ke sistem itu besar sekali, banyak sekali. Selain era machine learning, kita juga berada di era big data. Nah, karena nggak jelas ini, nggak jelasnya di situnya ya, jadi kita seakan-akan tutup mata, nggak melihat proses dalamnya. Dia sudah percaya aja deh hitungannya ke komputer. Nah ini nanti kaitannya dengan masalah data yang dikasih ke sistemnya, ke sistem machine learning-nya. Saya lupa apakah pernah cerita waktu awal-awal dulu. Jadi pernah ada kasus, saya cerita beberapa kasus ya. Tuhan saya ambil dari satu buku. Yang pertama masalah pendidikan. Kebetulan yang mengarang bukunya orang Amerika. Awalnya dia di badan riset kerjanya, tapi kemudian di kampus, badan riset kampus, tapi kemudian dia nggak mau jadi akademisi, jadi pindah ke firma yang untuk data science, tapi swasta. Kemudian dia merasa nggak betah juga, ada yang karena masalah-masalah yang dia temukan, akhirnya dia mandiri. Nah, beberapa kasus, yang pertama masalah ini, pendidikan. Jadi di Amerika kalau nggak salah tingkat SMP itu guru-gurunya, jadi seperti saya juga ya, dosen, kaitannya kalau di Indonesia dengan Serdos, kalau guru dengan dengan sertifikasi guru, dan itu kalau sudah dapat, kita dapat imbalan per bulannya dari pemerintah. Nah, di sana penilaiannya itu yang awalnya kan penilaiannya manual ya. Tiba-tiba dibuat sistemnya menggunakan AI yang entah codingnya seperti apa, yang jadinya guru yang bagus itu nilainya dapatnya jadinya jelek. Tidak hanya satu sekolah, tapi banyak sekolah seperti itu. Kemudian guru-guru yang biasa ya biasa, nah guru-guru yang kinerjanya harusnya tidak memuaskan, hasilnya malah memuaskan, jadi kebalik hasilnya. Nah itu protes besar-besaran. Karena kebetulan ada satu sekolah yang dimasukkan ke buku itu, kasusnya, gurunya kebetulan bagus-bagus, tapi karena sistem yang dibuat untuk menilainya ngaco, codingnya, jadinya hampir seluruh guru di sekolah itu akan dipecat semua. Nah itu akhirnya protes, diminta ditinjau ulang sistem penilaiannya, baru setelah itu diperbaiki dan benar sistem penilaiannya. Untungnya pemerintahnya mau mendengarkan. Jadi tidak asal main terima saja, sehingga akan merugikan banyak guru.
Kemudian kasus yang kedua yang terlihat, masalah ini. Kebetulan kalau di Amerika itu masih diskriminasinya masih kuat antara orang kulit putih dengan misalnya orang kulit hitam dengan orang Asia. Mungkin kalian pernah dengar, atau kalau saya suka kalau buka Facebook itu suka buka video Darman. Jadi kalau nggak salah dia keturunan India ya, seperti motivator. Cuma video-videonya itu menceritakan yang saya yakin itu kejadiannya dia rangkum dari kejadian di Amerika, dari masalah diskriminasi, masalah bullying, kemudian ada juga yang misalnya anak-anak nggak mau bantu orang tuanya, terus nanti penyelesaiannya seperti apa. Yang terlihat sekali memang yang orang kulit putih dengan kulit hitam, atau juga orang kulit putih dengan orang Asia. Asia di sini yang terlihat sekali, kalau kita kulitnya agak gelap mungkin nggak masalah ya, tapi yang terlihat yang dari China, atau kalau yang matanya agak-agak mirip, ya dianggap sama juga. Atau dengan orang-orang Amerika Latin, seperti Meksiko. Mereka berlaku diskriminatif. Nah ini di buku itu diceritakan biasanya orang kulit hitam itu domisilinya ada di daerah tertentu. Mungkin kalau New York terkenalnya Bronx ya. Kalau kota lain atau negara bagian lain ada pemukiman tertentu yang isinya orang-orang kulit hitam, biasanya terpisah dengan orang-orang kulit putih. Nah, yang jadi masalah orang-orang kulit hitam ini pemukimannya karena terpisah. Jadi meskipun kita berprestasi, tapi kalau sudah misalnya kita melamar kerja nih atau ingin membuat asuransi, begitu dilihat alamatnya, itu sistem AI-nya langsung merujuk, oh ini sebaiknya tidak diterima jadi pegawai, atau sebaiknya asuransinya jangan dikabulkan. Karena alamat ini langsung mengasumsikan bahwa orang yang tinggal di alamat daerah ini itu pasti punya catatan kriminal. Nah itu. Jadi karena data yang dimasukkan salah, kemudian kita tidak memantau proses di dalamnya. Jadi data alamat itu bisa langsung merujuk ke jadinya ujung-ujungnya ke catatan kriminal. Padahal belum tentu orang yang tinggal di di pemukiman itu punya catatan kriminal. Dan orang yang melamar pekerjaan padahal berprestasi, tidak punya catatan kriminal, akhirnya ujung-ujungnya tidak diterima di perusahaan yang bagus dan akhirnya harus mengambil pekerjaan yang levelnya tidak tinggi, yang tidak diinginkan, dan itu akan membuat asumsi dan data yang masuk ke sistem itu makin besar juga. Maksudnya makin besar itu karena level pekerjaannya tidak tinggi, jadi ya setiap ada data yang masuk, ada pelamar yang masuk dari alamat pemukiman tersebut, ya langsung diasumsikan, oh ini tidak boleh diterima. Nah itu jelas merugikan. Nah ini akibat dari kita terlalu bergantung ke machine learning, atau data yang dimasukkan juga ada yang tidak benar. Jadi
data yang dipilih untuk dimasukkan itu harus sesuai. Jadi harus general, jangan main tebang pilih. Jadi ini tanggung jawabnya sebenarnya ada di programmernya atau ada di orang yang meminta programmer membuatkan sistem ini. Jadi apakah jadi ini kaitannya dengan data yang dimasukkan ke machine learning-nya. Kemudian yang berikutnya, bias dalam sistem keputusan. Ini kaitannya dengan yang ini, dengan yang sebelumnya sebenarnya. Jadi sistem pengambilan keputusan yang menggunakan AI ini sebenarnya menggunakan prediksi. Nah, kita tahu juga prediksi kalau yang kita buat codingnya oke, datanya oke, tentu prediksi akan tepat. Tapi kalau misalnya datanya nggak baik yang dimasukkan, tentu prediksinya akan salah. Kemudian pemodelannya juga. Jadi sistem harus dimodelkan sebaik mungkin supaya keputusannya yang diambil itu tidak bias, tidak akan salah. Ini kaitannya dengan yang tadi juga, cerita yang tadi, ini akan berdampak ke masalah ketidakadilan, diskriminasi, kemudian bias statistik, ini dari data yang dimasukkan ke sistem. Kemudian yang berikutnya, human-robot interaction. Nah ini kaitannya dengan respect terhadap kita manusia. Di masalahnya dengan respect ini akan timbul kalau proses interaksi antara manusia dengan robot atau tampilannya itu melibatkan penipuan misalnya, atau melibatkan ancaman terhadap martabat manusia, terhadap eksistensi manusia, atau melibatkan kekerasan, violence. Kalau di industri, mungkin kita sudah bisa membatasi ya, karena robot industri sudah lama dipakai, yang kalau untuk membantu pekerjaan kita, tapi kalau yang nantinya robotnya sebagai partner kerja, nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi jangan sampai ada ancaman terhadap diri kita manusia, apakah berupa ancaman terhadap martabat, terhadap eksistensi, atau ancaman kekerasan, atau ancaman manipulasi misalnya. Nah, isu yang paling panas yang diperdebatkan di human-robot interaction ini ada 2 sekarang. Sebenarnya 3, tapi 1 tidak saya ini kan, jadi nah 1 mungkin kaitannya dengan yang nomor 2 ini. Yang pertama adalah care robots. Robot untuk sebagai perawat, untuk merawat pasien atau merawat lansia. Ini kalau hanya sebagai pelipur lara gitu ya, untuk pasien atau lansia, ini sudah diaplikasikan dengan baik sebenarnya, tapi robotnya berupa seperti boneka anjing laut, kalau tidak salah namanya Paro. Itu dipakai tadi nama Amanda Sharkey, kebetulan beliau pakai itu. Dan penelitiannya juga sudah meninjau ke masalah dampaknya seperti apa ke pasien. Apakah ada dampak negatif atau tidak? Ini masih terus dilakukan. Terus di Jepang juga karena kekurangan masalah pelipur lara tadi, penghibur bagi pasien atau lansia, Paro juga dipakai.
Nah, yang kalau hanya sebatas robot anjing laut, seperti boneka ya dielus-elus, itu masih nggak masalah. Yang sudah masalah kalau robotnya sudah bisa berbentuk hewan peliharaan. Pernah nonton ini nggak, Kingsman? Pernah, Bu. Pernah. Colin Firth, terus siapa? Saya lupa namanya. Yang jadi itu. Kalau nggak salah di yang kedua ya, itu Yang ada robot anjing. robot anjing, ada Elton John segala. Ada 2 robot anjing. Nah, itu kalau robot perawatnya berupa hewan peliharaan yang seperti itu kan bahaya juga. Kemudian apalagi kalau bentuknya manusia. Nah, di Jepang ini kalau yang bentuknya manusia sebenarnya sudah diimplementasikan ya untuk resepsionis atau untuk pemandu di museum. Tapi kalau untuk benar-benar sebagai perawat, sebagai suster di rumah sakit itu masih belum. Saya pun meskipun sudah lama dari tugas akhir S1 sampai sekarang masih ini ke robot, saya juga dan AI, saya terus terang masih nggak yakin kalau misalnya saya naik mobil tanpa pengemudi, pakai Tesla atau Google Car yang tanpa pengemudi. Karena saya tahu pernah ada kasus kecelakaan saat uji coba Tesla. Dan penguncinya yang ada di dalam mobil meninggal dunia waktu itu. Kemudian, apalagi kalau untuk sebagai perawat di rumah sakit atau sebagai dokter, saya nggak berani sama sekali. Terus terang saya masih belum percaya kalau saya ditangani oleh AI atau robot kalau untuk masalah dokter tenaga kesehatan. Ini debatnya masih panas di masalah ini, care robots ini. Karena kaitannya dengan nyawa kita, ujung-ujungnya, dengan nyawa kita sendiri. Kemudian yang kedua dan ketiga, robot untuk sex and love robots. Jadi saya gabungkan saja. Nah, ini kaitannya dengan norma. Ya, di beberapa negara yang sudah bebas, mungkin ini tidak dipermasalahkan, tapi sebenarnya dipermasalahkan. Jadi yang kita kira negaranya bebas, sebenarnya masih banyak orang yang peduli dengan norma-norma ini. Sebenarnya di negara kita sudah tentu robot jenis ini pasti akan ditolak besar-besaran karena bertentangan dengan norma agama kalau di sini. Kemudian ya tentu saja mungkin ini ya, kalau ada yang wibu di sini, mungkin pernah melihat komik atau pernah mendengar wibu ya, jadi menganggap bantal atau boneka sebagai istrinya, waifunya gitu. Nah, di Jepang sebatas itu, tapi kalau untuk ke robot ini masih sangat diperdebatkan karena masih ada norma-norma yang tidak bisa ditabrak begitu saja. Kemudian ini pasti yang sekarang debat di Indonesia paling banyak tentu saja otomasi kaitannya dengan pekerjaan. Terutama sekarang karena kita sedang masuk ke industri 4.0 yang AI berperan di situ dan otomasi juga meningkat. Jadi tentu
konsekuensi dari masalah otomasi ini, jumlah pekerja manusia dikurangi. Meskipun pekerja manusia berkurang karena sistemnya ditanami AI, produktivitas dari manufaktur, dari industri manufaktur itu justru malah meningkat secara signifikan. Nah, ini yang terutama kalau di Indonesia ini harus segera diselesaikan, bagaimana regulasinya yang baik. Ya jangankan ini ya, jangankan ditanami AI, yang sekarang saja pun karena masalah pandemi, banyak yang terkena PHK juga. Dan kalau di Bandung sih, bulan ini juga ada demo ya kalau nggak salah. Tahun kemarin, akhir tahun, tanggal 28 sampai 30 Desember itu demo besar-besaran di kota Bandung. Kemudian, saya lupa yang bulan Januari ini atau yang bulan kemarin Desember ya. Yang itu justru se-Jawa Barat. Karena menuntut UMK itu naik 10%. Sementara dari pihak pengusaha ya merasa keberatan. Toh ini masih berusaha bangkit lagi karena rate COVID-nya menurun jadi bisa berproduksi mulai baik lagi, tapi sudah dituntut untuk menaikkan gaji karyawan. Ini terus terang kalau naik 10% juga saya juga ketar-ketir nih karena kebetulan saya ada workshop kecil-kecilan dan pekerjanya memang nggak pernah ngeluh, tapi ya tentu saja kita harus menyesuaikan gaji mereka jangan sampai di bawah UMK. Karena itu memang hak mereka. Nah, yang jadi ribut kemarin kalau di Bandung sih karena ini ya, karena tuntutan gaji naik, tapi yang ikut demo itu motornya yang bagus-bagus gitu, jadi banyak yang demo untuk nyicil motor atau untuk apa. Nah, itu yang kalau di Bandung sih ributnya itu. Saya nggak tahu kalau di provinsi dan di beberapa kota di Jawa Barat ya, saya nggak tahu kalau di provinsi lain. Apakah ada isu itu juga atau enggak. Nah, ini masalah otomasi dan dengan AI ini masih jadi diskusi panjang. Enggak hanya di negara kita, di negara lain juga, gimana sih harusnya AI berdampingan dengan pekerja manusia. Mungkin yang sudah siap sekali sih sebenarnya Jepang, karena masyarakat Jepang itu jumlahnya sedikit ya, jadi mau nggak mau harus dibantu dengan robot. Cuma saya agak kaget sih, karena saya udah ya ke Jepang itu tahun 2008 ya udah lama sekali. Nah, saya berpikir sekarang apalagi teknologi robotnya sudah tinggi, punya teknologi roket juga itu. Tapi setelah saya nonton, mungkin ada yang suka nonton juga ya. Siapa sih namanya? Mantap Pujiwa, Jerome Pauline, YouTuber yang kuliah di Waseda. Waktu itu kebetulan videonya kalau nggak salah sebelum pandemi deh. 2019-an. Waktu itu kolaborasi dengan Jang Han-sol, Korea Romit. Nah, ini ngobrol perbandingan antara orang Korea dengan orang Jepang waktu itu. Yang saya kaget ternyata kalau orang Korea kan, yang terus terang saya juga sudah mulai kebawa ya. Saya malas bawa uang cash. Jadi lebih baik gesek deh. Pakai kartu debit daripada bawa cash. Karena kebiasaan juga waktu di Inggris juga. Jadi
cash itu nggak banyak-banyak gitu. Jadi kalau di sana ada fasilitas bukan gesek tapi tinggal tap aja. Jadi kartunya tinggal kita tempel aja ke mesin debitnya. Jadi sudah langsung ke ini, ke debit. Nah, ternyata orang Jepang meskipun teknologinya maju, mereka jarang sekali toko yang bisa gesek. Jadi mau nggak mau harus bawa cash. Itu yang saya kaget. Nah, ternyata masih budaya uang cashnya masih banyak ya. Masih besar gitu. Jadi yang cashnya paling toko besar tertentu aja. Terus untuk belanja online, kalau kita di dalam negeri sudah difasilitasi ya, kita punya Tokopedia, kemudian yang buatan dalam negeri sendiri, apalagi Bukalapak ya. Kalau misalnya Shopee, Blibli, Lazada itu kan dari negara lain, dari Singapura, dari siapa, Taiwan atau China ya, beberapa. Tapi seenggaknya kita punya aplikasi sendiri dari anak bangsa sendiri gitu. Jadi yang bisa menyaingi buatan luar. Nah, kalau di Jepang itu aplikasi online-nya justru mereka pakainya yang Amazon, eBay. Jadi yang kecil-kecil nggak ada. Jadi saya seperti merasa Jepang sekarang mulai agak tertutup lagi sebelum masa restorasi Meiji. Jadi agak tertutup. Saya juga ada teman orang Jepang kebetulan dulu mengajar di Maranatha. Sebenarnya dia PhD-nya Power Electronics, tapi karena di Maranatha dia entah kontraknya gimana, jadinya mengajar bahasa Jepang, bukan mengajar elektro. Kemudian pindah ke BINUS, nah di situ baru bisa ngajar elektro. Tapi BINUSnya kebetulan kerjasama dengan seperti perusahaan Jepang, ada peneliti-peneliti Jepang yang bisa menjadi dosen di BINUS. Yang akhirnya nggak betah juga. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Masamu Kamaga, pernah masuk koran juga sih, kalau nggak salah dulu. Akhirnya nggak betah juga, akhirnya keluar dari Indonesia. Saya lupa keluar Indonesia 2019, 2018 pas saya pulang sini sempat ketemuan. Pindah ke Myanmar ya, ngajar di kampus sana, tapi mulai 2021 kemarin ngajarnya jarak jauh. Jadi dia balik ke Jepang, kemudian ya ngajar yang di Myanmar ini jarak jauh. Yang dulunya pas di Indonesia terbuka sekali, Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, segala macam. Masih di Myanmar pun masih aktif medsosnya. Gitu balik ke Jepang, udah mulai nggak aktif. Saya nggak tahu kenapa. Jadi yang saya rasakan sih sepertinya di Jepang sedang agak tertutup sekarang ke dunia luar. Maaf nih jadi melebar kemana-mana. Oke, sistem otonom yang berikutnya. Kalau ini otomasi ya, jadi sistemnya otomatis. Nah, kalau ini otonom, jadi sistem punya kemandirian. Bisa memutuskan sendiri. Ya, misalnya tadi ya seperti autonomous weapons. Jadi dia bisa memutuskan sendiri akan menyerang lawan yang dihadapi atau tidak. Tidak ada campur tangan dari kita manusia. Ini yang diperdebatkan, apakah otonominya ini berdasarkan pada tanggung jawab dan kepribadian atau tidak. Kalau sistem otonominya bermasalah, ini
pertanyaan yang muncul, siapa yang mengendalikan? Kalau misalnya tidak dikendalikan manusia, siapa yang harus bertanggung jawab? Contoh yang paling terlihat ini adalah kendaraan otonom dan senjata otonom. Kendaraan otonom ini ya seperti Tesla, Google Car. Jadi kendaraan tanpa pengemudi. Jadi kalau misalnya tidak ada pengemudi, kalau kendaraannya kecelakaan atau menabrak kendaraan lain atau nabrak orang, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Nah ini yang masih panas diperdebatkan sekarang. Aturan apa yang harus dikeluarkan untuk masalah ini? Kemudian yang kedua, senjata otonom. Nah ini yang akhirnya yang Noel Sharkey, Amanda Sharkey dan teman-temannya mengusulkan ke PBB itu awalnya dari sini. Masalah etik untuk AI awalnya dari ini, senjata otonom. Jadi dari kasus perang Afghanistan dan senjata yang dipakai waktu itu kebetulan, mungkin saya pernah cerita, saya agak lupa pernah cerita atau tidak. Kebetulan sebenarnya dikendalikan oleh tentara Amerika ya, kalau nggak salah. Ya tentara Amerika. Tapi tentaranya nggak sadar kalau mereka sebenarnya menyerang warga sipil. Jadi tentaranya dikasih game, disuruh mainin game. Ya, mungkin game perang bisa jadi, saya nggak tahu game apa. Yang ujung-ujungnya yang diserang bukan tentara musuh, tapi warga sipil. Nah itu yang jadinya diperdebatkan. Kok nyerang warga sipil? Kan harusnya nggak boleh di dalam peperangan. Ya meskipun kita tahu di sejarah manapun warga sipil juga pasti kena dampaknya. Tapi kalau diserang langsung, karena sekarang pun sudah ada kesepakatan seharusnya warga sipil tidak boleh diserang. Nah, itu kemudian ya ketahuan sih siapa yang mengendalikan. Tapi kemudian tentara itu berkilah. Ya kami tidak tahu kalau kami sebenarnya mengendalikan senjata itu untuk menyerang warga sipil. Kami hanya disuruh. Nah, yang nyuruhnya ini yang jadi masalah, nggak mau tanggung jawab, jadi saling lempar. Nah ini yang kemudian dimunculkan ke PBB, karena menyangkut hak asasi manusia dalam peperangan. Lalu mesin ethics. Di sini ethics, kode etik untuk mesin. Jadi mesin itu bukan sebagai objek, tapi dijadikan sebagai subjeknya, sebagai pelaku, bukan objeknya. Nah, ini yang dilihat adalah perilaku mesin terhadap user kita manusia. Apakah mesinnya baik-baik saja ke kita manusia atau ada ancaman ke kita atau enggak? Akan mencelakai kita atau tidak? Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan di awal. Hukum pertama yang diusulkan adalah tiga hukum robotika oleh Isaac Asimov. Kalian bisa cari tahu, ada 3 hukumnya, tapi kemudian ada yang menambahkan hukum ke-0. Kalau tidak, kalau kalian mau googling, ketik saja Isaac Asimov. Kemudian, selain machine ethics, ini kaitannya dengan artificial moral agents. Ada 4 tipe machine agents. Ada yang ethical impact agents, contohnya ada robot joki. Misalnya untuk joki pacuan kuda, biasanya manusia kan yang jadi joki, itu bisa digantikan robot, tapi dampak etiknya seperti apa? Nah, selain ke hewannya juga, kemudian ke penontonnya juga, seperti apa? Kemudian ada juga yang ini implicit ethical agents. Contohnya adalah
safe autopilot, pesawat atau kendaraan. Yang kita lihat terlihat sekarang sih kendaraan tanpa pengemudi, mobil tanpa pengemudi. Kalau pesawat, kalau untuk komersil yang untuk bawa kita manusia, penumpang, atau bawa barang, kargo, itu masih tidak dilepas penuhnya. Jadi meskipun ada teknologi fly by wire, di kadang pilot bisa ninggalin, jalan-jalan dulu, tapi nggak sepenuhnya ditinggalkan gitu saja. Kalau ada masalah, misalnya cuaca buruk, tentu pilot harus balik lagi di belakang kemudi. Nah, kalau yang autopilot yang murni untuk pesawat, itu ya seperti tadi, aplikasinya untuk senjata. Drone untuk senjata, atau dalam bentuk pesawat, tapi tujuannya untuk senjata. Kemudian selain yang implisit, ada juga yang eksplisit. Di contohnya adalah penggunaan metode formal, ini metode AI, untuk estimasi utilitas. Jadi untuk estimasi utility untuk penggunaan aplikasi tertentu. Jadi apakah harusnya seperti apa? Mencelakai kita manusia atau tidak? Kemudian yang keempat, full ethical agents. Nah ini sementara masih dipegang oleh kita manusia dewasa. Jadi kalau anak-anak masih belum bisa, remaja itu masih labil. Kalau makhluk hidup lain tentu tidak mempertimbangkan full ethics-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti kalau masalah AI-nya kemampuannya melampaui kemampuan manusia. Apakah nanti akan menjadi full ethical agents atau tidak? Nah, ini kaitannya biasanya full ethical agents karena sekarang karena kaitannya dengan kita manusia dewasa. Dari awal sejarah robot sampai sekarang sebenarnya inginnya robot itu banyak orang yang ingin robot itu menyerupai manusia, baik bentuknya maupun perilakunya. Nah, ini nanti kaitannya dengan ini. Tanggung jawab robotnya harus seperti apa? Lalu hak robotnya apa saja yang didapat? Nah, ini yang diperdebatkan untuk masalah terutama untuk ini, full ethical agents ini. Kemudian yang terakhir, singularity. Jadi ini kaitannya dengan tadi, kalau kemampuan AI sudah melampaui kemampuan manusia, kecerdasannya sudah melampaui level kecerdasan manusia. Nah, resiko yang mungkin dari masalah super intelligence ini adalah konflik dengan eksistensi manusia di bumi. Ya, mungkin kalian bisa melihat film-film Hollywood yang prediksi seperti ini, yang kaitannya dengan konflik antara manusia dengan robot. Kemudian, nanti ujung-ujungnya pertanyaannya, gimana caranya untuk mengendalikan super intelligence itu? Kalau misalnya itu terjadi, nah itu yang diperdebatkan. Kemudian ini ada jurnalis yang merangkum ada 9 isu etik dalam AI yang sedang panas sekarang. Kalau tadi dari sisi akademis, nah kalau ini jurnalisnya ini menimbang dari isu yang terpanas sekarang, yang paling terlihat dari masalah ini, kehilangan pekerjaan, karena AI akan menggantikan manusia untuk pekerjaan, kemudian saya salah nulis ya, inequity. Jadi kalau misalnya mesin atau AI sudah ada di sekitar kita, gimana sih caranya kita mendistribusikan wealthy-nya,
kemakmurannya ke diri kita manusia. Kemudian masalah humanity, kemanusiaan. Gimana sih kalau mesin dengan AI itu efeknya nanti ke perilaku dan interaksi kita terhadap mereka. Lalu ini artificial stupidity, jadi bagaimana cara kita mengawal kalau ada kesalahan dari mesin? Gimana caranya mengatasinya, mengawalnya supaya tidak terjadi kesalahan misalnya. Kemudian masalah robot tapi yang rasis. Tadi yang saya ceritakan yang orang kulit putih dengan orang kulit hitam tadi, itu bisa kita misalkan sebagai bots dulu. Jadi bukan sebagai robot, tapi bots, program yang bisa memilah, mendiskriminasi sebenarnya. Nah ini, gimana sih caranya kita bisa mengurangi bias AI tadi. Lalu masalah keamanan. Nah ini untuk menjaga supaya iklan-iklan yang tidak baik, yang menipu, yang memanipulasi kita, jangan sampai itu bisa dikurangi lah setidaknya. Kemudian evil genius, jadi gimana caranya kita melindungi hal-hal dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian masalah singularity tadi, lalu masalah hak bagi robot. Kaitannya tentu dengan diri kita manusia. Apa sih yang hak kita bagaimana, tanggung jawab kita bagaimana, kalau nanti robotnya berdampingan dengan kita, haknya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Apakah dilimpahkan ke robotnya sepenuhnya atau ke pembuatnya. Kemudian ini ada rekomendasi dari UNESCO. Saya tuliskan beberapa, jadi ada rekomendasi untuk masalah kajian. Jadi kalau kajian yang bisa dibahas berkaitan dengan ethics dalam AI itu adalah pendidikan, karena berkaitan dengan kehidupan di masyarakat digital. Jadi masyarakat harus diedukasi. Bagaimana sih caranya? Ya sekarang saja deh, menggunakan medsos dengan tepat, mengurangi hoax, dan lain-lain. Kemudian dari sisi sains, karena terus terang teknologi AI ini membawa kapasitas dan pendekatan riset yang baru. Mungkin saya cerita sedikit yang sains ini dengan riset S3 saya kemarin. Jadi riset saya yang swarm robots, itu saya mengerjakan dari sisi engineering, tapi melihat dari sisi biologi. Saya mengambil filosofinya, semut itu perilakunya seperti apa, kemudian lebah tawon seperti apa, kemudian termites. Bentar, saya lupa bahasa Indonesianya. Nanti tolong di atas aja ya, termites, yang suka merusak kayu itu. Rayap. Rayap ya Allah. Nah itu perilakunya seperti apa, bagaimana kerjasamanya dari kalau mereka kerja sendiri-sendiri, itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang besar, tapi kalau sudah bergabung, bisa misalnya rayap membangun sarang yang seperti gedung pencakar langit kalau kita bandingkan dengan ukuran mereka. Semut bisa bikin jembatan dari diri mereka sendiri. Lebah bisa membangun sarang. Dan organisasinya juga baik. Gitu. Nah itu hasil riset kita sebagai orang engineering, baik dari sisi elektronya ataupun dari sisi computer science,
itu dipakai lagi sebenarnya bagi orang-orang biologi. Oh, ternyata iya ya, pendekatan dari orang engineering seperti ini bisa jadi di apa kehidupan nyata serangga-serangga itu di biologinya memang pengorganisasiannya seperti itu, seperti yang orang engineering kemukakan. Jadi saling timbal balik. Kemudian kajian untuk identitas dan perbedaan atau beragam budaya. Di teknologi AI ini bisa memperkaya industri kreatif dan budaya. Kalau di Indonesia, saya nggak tahu ya yang sudah pakai. Kalau saya kebetulan ada teman, dia membuat lagi S3 sekarang di MIT. Dulu saya S3 di Southampton, dia masih S1. Baru tingkat akhir, kemudian lulus. S2-nya di ETH Zurich, kampusnya Einstein. Kemudian S3-nya ke MIT sekarang. Risetnya dia kaitannya dengan tekstil, smart tekstil. Jadi bajunya ada yang bisa mengeluarkan musik. Kemudian dia juga kemarin sempat mencoba di pesawat Zero G. Jadi bajunya diuji cobakan di sana. Apakah berhasil atau tidak? Saya nggak tahu karena dia tidak menceritakan lengkap. Kemudian yang terakhir dia membuat kain tekstil yang bisa mengeluarkan musik dengan orang yang menari di atasnya dan dinamakan, dia bilang tapis. Jadi mengambil budaya Indonesia. Di selain AI-nya ditanamkan, sensornya ditanamkan, smart sensornya ditanamkan di tekstilnya, dia juga memadukannya dengan budaya Indonesia. Kalau nggak salah tapis, saya lupa tapis Bali dan Palembang kalau nggak salah yang dia ambil. Kemudian yang keempat, kajian komunikasi dan informasi. Nah ini kaitannya dengan data tadi, penyalahgunaan data dan lain-lain. Prosesnya harusnya seperti apa, strukturisasinya seperti apa, dan ketentuannya harus seperti apa. Ini rekomendasi dari UNESCO untuk kajian etik dalam AI. Kemudian nilai-nilai yang harus dipertimbangkan. Ada nilai respek, proteksi, dan promosi hak asasi manusia. Kemudian kebebasan mendasar dan martabat manusia. Lalu lingkungan dan ekosistem yang berjalan dengan baik. Dan ini yang ketiga yang penting, memastikan keberagaman dan inklusivitas, jadi jangan ada diskriminasi, dan kehidupan yang damai, adil, dan saling berhubungan. Kemudian masalah prinsipnya, mungkin bisa dilihat dari masalah proporsionalitas dan tidak menyakiti, keselamatan dan keamanan, keadilan dan non-diskriminasi, keberlanjutan, sustainability, lalu hak privasi dan proteksi data, nah ini penting ya, pengawasan dan penentuan manusia, jadi kita manusianya juga harus diawasi supaya tidak menyalahgunakan AI, transparansi dan dapat dijelaskan, nah ini yang agak sulit di era machine learning ini, karena prosesnya kita kadang tutup mata. Tapi untuk masalah data, ini seharusnya bisa diatur. Lalu tanggung jawab dan akuntabilitas, jadi nantinya harus jelas nih kalau ada kesalahan, siapa yang bertanggung jawab dan bisa accountability, ya, bisa di audit, bisa dihitung. Lalu masalah kepedulian dan literasi ini kaitannya dengan
edukasi ke masyarakat. Lalu multi-stakeholder dan pemerintahan ini harus adaptif dan harus bisa melakukan kolaborasi. Jadi tidak hanya dari akademisi saja, dari pemerintahnya juga harus mendukung, dari stakeholdernya, dari industri manufaktur, industri kreatif, dari budaya itu juga harus. Ini interaksi seluruh bidang ilmu sebenarnya. Ini semuanya harus bisa berlaku adaptif dan kolaboratif untuk menyelesaikan masalah-masalah etik ini. Dan yang terakhir, area kebijakannya, kalau dari UNESCO merekomendasikan masalah ini, assessment, ini masalah pengawasan terhadap dampak etik, lalu masalah pemerintahan dan pengawalannya untuk masalah etik AI ini, lalu regulasi untuk data, kemudian kooperatif untuk masalah pembangunannya, pembuatannya, dan berlaku secara internasional. Terido, jangan teriak-teriak ya. Kemudian masalah lingkungan dan ekosistem. Lalu masalah gender, karena bisa jadi nanti ada masalah pembedaan hak dan kewajiban antar gender. Lalu masalah budaya, lalu masalah pendidikan, edukasi, dan riset. Lalu komunikasi dan informasi, kemudian ekonomi dan masalah buruh, dan yang terakhir masalah kesehatan dan social well-being. Ini karena AI juga menyangkut ke dunia kesehatan dan dunia sosial. Jadi kesehatan fisik ya harus hati-hati. Kemudian social well-being, ya kita mungkin sudah sering mendengar pagi kasus di Korea mungkin ya, Korea Selatan. Ada beberapa artis yang bunuh diri karena tidak tahan menanggapi komentar-komentar dari hatersnya. Nah, ini kaitannya juga dengan AI, bagaimana cara memfilternya. Mungkin itu saja dari saya untuk masalah etik dalam AI. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu. Doi mau apa? Udah makan kan? Kalau dari saya belum ada, Bu. Ada, oke. Yang lain? Bu, tadi saya akan telah masuk, Bu. Iya, kenapa Syafi? Untuk pembahasan UAS itu, Bu, boleh diulangi lagi, Bu? Oh, oke. Untuk UAS, jadi makalahnya silakan kalian buat dulu. Itu dikumpulkan. Oh ya, UASnya tanggal 19 hari Rabu ya, minggu depan, jam 11. Makalahnya itu dikumpulkan, masuk ke sistem paling telat jam 10, tanggal 19 juga. Mungkin saya nggak sempat baca, karena minggu depan saya dijadwalkan untuk operasi, cuma belum dapat hari dan tanggalnya. Baru selesai tes lab tadi, hasilnya sudah keluar semua. Cuma nggak tahu ini keputusannya, apakah saya harus rawat inap dulu untuk koreksi beberapa, misalnya darah atau apa, misalnya kadar level apanya, atau bisa langsung hanya rawat inap persiapan operasi aja. Nah, untuk UASnya, saya nggak bisa ngawal, jadi kemungkinan UASnya nanti akan didampingi oleh adik saya. Yang kalian persiapkan untuk UAS adalah
Selain makalahnya tadi yang dikumpulkan, persiapkan slide-nya untuk presentasi saat UAS. Terserah berapa halaman, asal presentasinya nanti antara 10 sampai 15 menit setiap orang. Kalau dari saya mungkin karena saya kemungkinan akan off komunikasinya minggu depan, jadi saya serahkan ke adik saya. Jadi saya tidak akan menyiapkan pertanyaan untuk kalian. Jadi kalau ada yang mau bertanya dari kalian sendiri ke teman yang sedang presentasi, silakan. Atau kalau misalnya adik saya ada pertanyaan, mungkin dijawab saja, tapi mungkin agak nggak nyambung mungkin karena adik saya background-nya arsitektur. Jadi arsitek bukan orang elektro. Nanti saya minta UASnya direkam, jadi setelah saya agak pulih, saya bisa lihat rekaman dan bisa menilai UASnya tadi. Mungkin itu nggak apa-apa, jadi nggak saya dampingi UASnya. Kalau saya mundurkan, saya khawatir, terutama teman-teman dari ITP ada jadwal lain. Jadi karena sudah di luar ini ya, sudah di luar jadwal kuliah, saya nggak enak kalau akan dimundurkan. Jadi saya minta adik saya nanti untuk merekam deh. Jadi mudah-mudahan dia nggak nanya. Jadi kalau ada pertanyaan ya dari teman-teman sendiri ya. Mungkin itu Syafi'i. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, mungkin sampai sini pertemuannya. Mohon maaf ya, di semester ini saya ada yang UTS-nya ada apa? UTS-nya mundur, kemudian saya tidak bisa mendampingi sepenuhnya proses pembelajarannya. Ada juga minggu yang bolongnya, ada juga yang tidak saya sampaikan langsung materinya. UAS juga tidak saya dampingi. Lalu ada juga mungkin ada yang nggak kerekam hasil kuliahnya, jadi tidak bisa di-share. Mungkin itu saja, mohon maaf untuk kekurangannya. Kalau saya berharap semuanya dapat nilai yang bagus dan jangan khawatir nilainya, karena mungkin kemarin ada perubahan ya. Jadi kalau kemarin kan UTS UAS itu masing-masing 30 ya. Tugasnya masing-masing 10%. Karena kemarin tugas hanya 3 dan kita lihat nanti tugas kemungkinan saya naikkan persentasenya. Dari makalahnya juga mungkin lebih dibesarkan lagi, jadi nanti bisa membantu nilai. Saya usahakan tidak merugikan nilainya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.